Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu nusalli wa nusallim ala rasulillahi karim. Alhamdulillah, syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat. Lalu janji Allah, barang siapa hambanya yang bersyukur kepada Allah, maka yang pertama akan diberikan keberkahan di dalam rizkinya. Lalu yang kedua, maka Allah akan tambah nikmat yang telah Allah berikan. Lalu yang ketiga, maka Allah akan memberikan ketentraman dan kebahagiaan di dalam hati seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya, tak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan, kita perbanyak kepada junjungan kita, suri tauladan kita, sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik suri tauladan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga yaumil akhir kelak. Mustami' rahimakumullah, alhamdulillah, izinkan saya untuk bercerita mengenai salah satu kisah, yaitu satu sifat mulia para sahabat, yaitu tasyyihun niyah atau meluruskan niat. Diceritakan bahwasanya setan itu tidak menggoda kita hanya di awal atau hanya di akhir, namun setan itu selalu menggoda kita setiap saat, baik itu ketika kita beramal, sebelum beramal, maupun setelah beramal. Maka bagaimana kita senantiasa untuk memperbarui niat atau meluruskan niat bahwasanya ridho Allah adalah tujuan utama kita. Mustami' rahimakumullah, ada sebuah cerita ketika sahabat Mu'adz akan diutus ke Yaman untuk menjadi seorang hakim. Sahabat Mu'adz ini meminta saran ataupun meminta amalan apa yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau meminta wasiat kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, dalam setiap amalmu jagalah keikhlasan, karena ikhlas walaupun amal itu sedikit maka akan mencukupi." Mustami' rahimakumullah, guru kami pun mengibaratkan ikhlas itu seperti halnya seorang raja. Seorang raja yang mempunyai dua pelayan. Pelayan yang pertama mempunyai badan yang kekar, badan yang putih, badannya gagah, besar, dan kuat untuk mengangkat apa-apa. Intinya secara fisik pelayan yang pertama ini sempurna. Namun pelayan yang pertama ini mati ataupun mayit. Lalu ada pelayan yang kedua. Pelayan ini secara fisik kurang, kurus, mungkin cengkering, dan secara fisik intinya lebih jelek daripada pelayan yang pertama. Namun pelayan yang kedua ini masih hidup. Nah, kira-kira yang dipergunakan seorang raja ini mana? Pelayan yang pertama atau pelayan yang kedua? Pastinya pelayan yang kedua. Walaupun badannya kecil ataupun secara fisik kurang, namun pelayan ini masih hidup, masih bisa diambil faedahnya. Begitu pula amalan kita. Ketika amalan kita itu mungkin terlihat besar, terlihat baik oleh manusia, namun tidak ada keikhlasan di dalamnya, maka seperti pelayan yang pertama tadi, yaitu seperti amal kita itu mayit, mati. Tidak ada pahalanya atau bahkan bisa terhapus pahala kita. Namun ketika kita beramal walaupun kecil, entah itu menyingkirkan batu dari jalan, menyingkirkan kotoran tempat tidur, namun kita ikhlas atau hanya mengharap ridho Allah, insya Allah ini akan bermanfaat nantinya sebagai ganjaran kita di akhirat. Mustami' rahimakumullah, bagaimana alhamdulillah kita saat ini menjumpai bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, yang mana setiap amal kita dilipat gandakan. Yang hari-hari biasanya mendapatkan satu pahala, di bulan yang mulia ini Allah lipat gandakan 70 kali. Perumpamaan satu huruf di Al-Quran Allah ganjar 10, maka ketika Ramadan ini 10 ini dikali dengan 70, maka satu huruf mendapat pahala 700. Tidak bisa kita bayangkan pahala yang kita dapat ketika membaca Al-Quran maupun beramal amalan lainnya di bulan Ramadan ini. Namun perlu kita garis bawahi bahwasanya ketika kita beramal, mungkin itu tilawah, kita tadarus di dalam malam hari, kita tahajud, kita taraweh dan melakukan amal ini, kita luruskan niat,
kita tasyihun ya, memperbarui niat kita ketika maupun sebelum maupun sesudah, bahwasanya ridho Allah adalah yang kita tuju. Jangan sampai amalan yang telah membuat kita capek, telah mengeluarkan waktu banyak ini jangan sampai sia-sia karena tadi tidak ada keikhlasan di dalam hati. Musami rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kesimpulannya bahwasanya setiap amal, entah itu kecil entah itu besar, mari sama-sama kita perbaiki niat kita, yaitu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti saya sudah ikhlas, bukan berarti saya sudah bisa mengamalkan, tapi saya berusaha untuk sama-sama berbagi agar terkesan dalam hati saya untuk mudah juga untuk mengamalkan. Mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.